Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. Selamat pagi anak-anak di kelas 9. Pak Nanang berharap lebih serius lagi, lebih tekun lagi belajarnya ya. Perhatikan tayangan video ini baik-baik. Kemudian kan nanti kamu akan bisa mengikuti juga dengan baik, menjawab soal ya, kemudian menulis jawaban yang tentunya dari materi ini. Ya, belajar dari soal kemarin atau tugas kemarin banyak yang tidak melihat tayangannya tapi menerjemahkannya dengan cara sendiri yang sangat-sangat keliru. Apalagi dengan Google Translate itu akan menjadi rancu ya. Jadi jangan diterjemahkan dengan Google Translate, akan terlihat. Makanya yang menggunakan terjemahan Google Translate itu Pak Nanang mohon maaf nilainya akan berkurang ya, sangat berkurang ya, karena bukan kamu yang menerjemahkan dan kamu tidak melihat tayangan ini. Baik ya. Sekarang di halaman 121 ya, masih bercerita tentang folks, tentang dongeng ya, tentang cerita-cerita yang beredar di kalangan masyarakat kita. Oke, di halaman 121 activity 9 text 1, satu teks saja nanti kita terjemahkan, kau perhatikan. Oke, let me tell you a story. Saya akan menceritakan kepada kamu sebuah cerita. It's about a candy fairy. Candy apa candy? Ya, candy itu adalah permen. Fairy peri permen. Ya. Once upon a time, ya, dahulu kala atau pada satu masa itu yang ya, dahulu kala atau pada satu masa. In a faraway kingdom, apa kingdom? Kerajaan. Faraway jauh. There was candy fairy. Ya, ada candy fairy. Tadi sudah saya jelaskan candy itu apa, fairy itu apa. She was very kind. Ya, perinya perempuan. Very kind, ya, sangat baik. And loving toward children. Menyayangi anak-anak. Ya, loving, mencintai anak-anak. Toward, kepada anak-anak. In her house, di kediamannya, di rumahnya, there was always all sort of candies. There were always, selalu ada. Always itu selalu. There were ada. All, ya, semua. Sort itu jenis atau macam. Ya, semua jenis apa? Ya, semua jenis candy with different colors, dengan kolor yang berbeda-beda. Ya, ada yang pakai kolornya merah. Color warna, sorry ya. Gak usah dikasih tahu kolornya lah. Colors different. Do you know why she kept many candies? Kamu tahu nggak kenapa dia menyimpan? Menyimpan banyak permen. Ya, she gave them to the nice kid. Dia memberikan them permen-permen itu to the nice kid. Nice itu di sini baik ya. Kids ya sudah tahu apa? Anak-anak. Kids meal. Kalau di McD makan ya, jadi makanan untuk anak-anak paket ya. Every day, setiap hari, the candy fairy travel. Peri permen tadi travel. Ya, travel itu berpergian. Around, ya, keliling the earth, keliling bumi, to see the children, untuk melihat anak-anak. Kamu juga mungkin dilihat saat ini ya sama peri permen. Kalau ada suruh mampir ya, Pak Nanang titip 1 ya. If the kids were good, kalau anak-anak itu baik ya, she would give them candy. Peri tadi akan memberikan mereka apa? Candy. Ya, dikasih permen. Kamu lagi belajar tiba-tiba jangan kaget ntar ada permen. Itu dari peri yang kita pelajari hari ini. Tapi jangan kaget ya kalau perinya tiba-tiba. Oke. Yep. One day, satu hari she went to a village called Rose. Satu hari she went, dia pergi, bentuk kedua dariku. Jadi kalau cerita itu sudah pakai past tense semua, otomatis kata kerjanya berubah menjadi bentuk verb past. Kata bekerja bentuk lampau. She went to village, ya, dia pergi ke sebuah desa, ke sebuah kampung called Rose, yang disebut kampung Mawar. Cakep kampungnya Mawar. And disguise itu menyamar. As an old lady, sebagai wanita tua. She wore torn clothes. Wore itu bentuk kedua dari wear. Dia memakai torn clothes. Apa torn clothes? Ya, baju yang sobek-sobek. Ya, compang-camping. Ya, kayak kamu juga banyak tuh beli celana yang baru beli aja udah sobek-sobek. Saya nggak bakal mau tuh kalau beli celana baru, tapi celana jeans satu celananya itu sudah salah kamu. Celana jeans kamu pakai. Ya, itu melanggar aturan. Kenapa? Karena itu celana buat jeans. Ya, oke. Yang kedua sobek-sobek lagi, lututnya sobek, bukan pahanya sobek.
serem lihatnya. Oke, jadi memakai pakaian yang sobek-sobek, compang-camping, and set under a tree, dan duduk di bawah tree. Tree berapa tree? Oh, bukan 3 itu. Kalau 3 pakai H. Di bawah pohon, masa duduk di bawah 3 ya. Kalau dia berdiri, laki-laki baru 3 kakinya. Tapi kalau ini lagi duduk ya, perempuan juga 2. Under a tree at the entrance of the village ya, di pintu masuk kampung itu, di gerbang masuk ya. Mungkin kalau di satu desa ada gapura ya, kan biasa kalau selamat datang di kota Arman. Wah, hebat. Oke, selamat datang di kota Depok. Itu ada gapuranya ya, dekat UI. Oke. Dan menyamar sebagai ya, kemudian Little Tit and Swan, ini 2 orang. Ada 2 orang anak kecil yang namanya Tit. Sekali aja, Tit 2 kali. Ya. And Swan, ini banyak yang penasaran nyebut Titnya nih. Swan ya, jangan senyum ya. Swan, ya namanya Swan, were on the way home. Little Tit and Swan sedang berjalan pulang after buying bread for their mother, setelah memberi roti untuk ibunya. Bread ya, roti. They pass by and saw the old lady. Dia pass by itu berpapasan, and saw dan melihat the old lady, wanita tua. Guess what happened next? Tebak apa yang selanjutnya terjadi. Ayo kita tebak. Guess itu tebak. Tit will check her. Nah, si Tit akan memeriksa mengecek ya, memeriksa atau menghampirinya. But Swan stop him. Tapi Swan memberhentikannya. Jangan, gak usah disamperin, gak usah dilihat. Tit ignore Swan. Tit mengabaikan. Ignore itu mengabaikan, mengacuhkan. Ya, jadi kalau ajakan teman yang buruk itu ignore, diacuhkan. Tapi kalau ya ajakan teman yang gak baik itu ignore, diacuhkan. Tit ignore Swan and ran to the old lady. Nah, Tit kemudian mengacuhkan, gak dengerin, dia bilang jangan. Ya, dia samperin juga. Ran, bentuk dari run, tulisannya bacanya run. Ini ran bacanya. Berlari ke wanita tua itu and ask her condition, dan menanyakan keadaannya. Nenek kenapa? Iya. The old lady said that she was hungry. Wanita tua itu berkata, dialah lapar, sama jawaban kamu gitu ya. Tit gave her a loaf of bread. Tit memberikan wanita tua itu a loaf ya, sepotong bread, roti. Ya, potong roti. Nggak kasih semuanya, sepotong, dipotek. Nah, potekan, kalau mau masukkan potekan ya. Oke. The old lady thanked Tit. The old lady berterima kasih sama Tit and walk away with her stick, pergi dengan tongkatnya jalan. Ini kan banyak anak kelas 9 yang pakai tongkat udah kalau kemana-mana. Oke, ya, stick itu tongkat. Kemudian when they arrived home, ketika mereka tiba di rumah, Swan told her mom about what had happened. Swan ya bercerita kepada emaknya apa yang telah terjadi. Jadi yang ngadu Swan ya. The mother advised Swan that Tit had done a good deed. Ya, kemudian ibu menasehati Swan bahwa Tit telah melakukan perbuatan yang baik. Deed itu perbuatan yang baik. Telah melakukan perbuatan yang baik. Iyalah, nolong orang. Kamu mau pelit ya. And she should learn from her brother. Dan dia harus belajar dari saudaranya tersebut. Oh, ternyata Tit ini laki-laki, makanya namanya Tit. Swan ini ya perempuan. Swan understood, Swan mengerti, and would do the same, dan akan melakukan hal yang sama. Baik nih, baik ma. Tadi kalau nanti ketemu gitu aku tolong, aku bantu, gitu ya. Nggak apa-apa. Kita manusia bisa salah, tapi kemudian kita berusaha untuk memperbaiki diri dari kesalahan. Oke, itu namanya manusia. Jadi kalau yang selalu benar itu adalah malaikat, yang selalu salah itu adalah setan. Nah, kamu pilih mana? Kita manusia. Ya, kadang kita berbuat benar, kadang kita berbuat salah. Tapi kalau kita berbuat salah, segera kita perbaiki. Oke, good. Kalau kemarin nggak mengerjakan, sekarang harus mengerjakan. Itu namanya manusia. Kalau nggak ngerjain lagi, tadi yang selalu salah siapa namanya? Kamu yang ngomong, bukan saya. Oke. Right that moment, ya, there was a knock on the door. Ya. Pada saat yang sama, there was a knock on the door. Ada suara ketukan di pintu. The mother and the children open the door. Ibu dan anak-anak itu membuka pintu. On the doorstep, di depan pintu, doorstep itu depan pintu ya, di ambang pintu. There was just basket full. Ada ya a basket full, satu keranjang penuh. Basket itu keranjang penuh
Dari apa? Of candies, ya, keranjang penuh permen. Waduh, bagi dong. Ya, and a letter, dan sebuah surat. The mother opened the letter, ibunya membuka surat, and read out, dan membaca dengan keras. Namanya read out. Ya, I'm the candy fairy. Saya adalah apa, candy fairy, ya, peri permen. I gave you this basket. Saya memberikan keranjang ini, keranjang permen ini, to show my gratitude, untuk menunjukkan my gratitude, terima kasih saya, for helping me, karena telah menolong saya, at the entrance of the village, di gerbang kampung. Tit was very happy. Tit sangat senang, and didn't forget to share the candies with Swan. Dia nggak lupa juga untuk share, berbagi. Wah, di dalam apa, tulisan WA share, ya, dibagi permennya sama Swan, meskipun Swan itu nggak membantunya. Baiklah sama adiknya. That all my story. Itulah cerita saya. We can learn from the story. Kita dapat belajar dari cerita tersebut that we should help people in need. Kita harus membantu orang. Oke, tugasnya kembali terjemahkan apa yang baru saja kita baca, ya, di selembar kertas, ya, tulis namanya seperti biasa, kirim ke nomor kontak saya. Saya tunggu hari ini juga. Tidak lebih dari jam 12, jam 2 deh, jam 2 siang. Ya, mudah-mudahan sebelum jam 12 ya. Siapa yang lebih cepat akan saya umumkan langsung, ya, di grup belajar. Yang tidak mengerjakan, bersiap-siaplah menerima enggak. Pokoknya kamu sendiri yang tahu nanti. Oke, thank you, sampai jumpa. Saya tunggu jawabannya hari ini juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.